Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Rama dari NIM 114260036 dari Blok 1. Di sini saya akan menjelaskan angka kerja di acara 7, yaitu registrasi, digitasi, contouring, tabelling, simbologi, dan labeling pada aplikasi QGIS. Di sini pertama kita membuka aplikasi QGIS, kemudian kita new project, kemudian di sini kita akan ke plugins, manage and install plugin. Di sini ada beberapa tools yang harus kita install dan kita checklist. Kemudian setelah itu kita ke raster, kemudian ke georeferencer. Di sini kita akan open raster. Nah, kita akan open raster di sini, memasukkan peta pada acara eh, pertama yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke edit, kemudian kita akan add point. Sini kita akan add point pada dua koordinat di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kemudian setelah itu kita ke transformation settingnya. Di sini linear, sama limitnya nearest. Kemudian ini kita jangan lupa untuk mengetik auto zone 49S. Kemudian kita operatornya kita simpan di peta acara K7. Kita save. Kemudian jangan lupa untuk checklist load in QGIS when done, kita oke. Kemudian kita bisa klik ke start georeferencing. Setelah sukses, kita bisa close aja dan kita save di GP points-nya. Kemudian tampilan kamu jadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan ke layers, kita klik layers, new save layers. Di sini kita akan memberi nama batas admin. Kemudian bisa kita save, kemudian geometri type-nya kita kasih yang poligon, koordinatnya, keterangannya di sini keterangan, kemudian kita add to fit list, kemudian bisa kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ke tutor editing, setelah itu kita add polygon feature, di mana kita akan mendigitasi tiga kecamatan. Kita ID-nya beri 1, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah untuk batas adminnya selesai, kita akan klik kanan batas admin, properties, kemudian di simbologi, di simbol fill ini kita akan mengganti size-nya no brush. Untuk kita akan mengubah ketebalannya, kita apply, kemudian kita OK. Nah, kemudian di sini masih ada beberapa digitasi yang salah, kita bisa untuk merevisinya, kita bisa edit, kemudian akan bisa picture. Nah, di sini caranya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang satunya bisa kita ubah juga. Kemudian setelah kita mary shape picture, kita akan ke edit lagi, kemudian kita akan split view, gimana kita akan membagi tiga kecamatan ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat jalan, kita klik layers, kemudian klik edit layers, new file layer. Di sini kita beri nama jalan, kita save. Kemudian di sini geometrinya adalah yang lain, koordinat disesuaikan, keterangan, kemudian kita add to fit list, kemudian yang selanjutnya kita klik OK. Nah, kita ke tugas editing, kemudian kita ke outline feature, kita akan memulai untuk mendigitasi jalan.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat sungai dengan sama caranya create layer, new save file. Di sini kita save sungai. Kemudian ini adalah line, koordinatnya. Kemudian add to feed list. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke tool editing, kita add line feature, kita akan memulai mendigitasi dari sungai. Kemudian yang selanjutnya jika sudah, kita juga akan membuat grid layer pada titik. Di sini kita beri nama titik, kita save, kemudian ini poin, koordinatnya, ini keterangan, kemudian kita activate list, kita klik OK. Nah, kita kemudian tool editing, kemudian pada advanced features, kita jangan lupa untuk menambahkan ini adalah kantor. Kemudian setelah itu kita akan mulai mensimbologi dan labeling. Pada jalan kita klik kanan, properties. Kemudian di simbologi kita kategoris, kemudian kolomnya adalah yang keterangan, kemudian kita classify. Sini kita sesuaikan simbolnya. Kemudian kita apply, kemudian yang selanjutnya kita akan labeling. Di sini label, kemudian label width-nya keterangan, teksnya kita ganti Times New Roman. Di buffer kita checklist ini, kemudian di placementnya kita kemudian kita apply, kita oke. Nah, ini sudah ada, kemudian selanjutnya kita akan ke sungai, ke properties, ke simbologinya, kategoris, kemudian kita akan kolomnya ini ganti keterangan, kemudian kita classify. Di sini kita juga akan mulai menyesuaikan. Label. Kita ganti yang Times New Roman. Listnya yang curve, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah sudah ini, kita akan melakukan hal yang sama pada titik, kita klik kanan, properties, ada simbologinya, garis, akan classify, dan akan menyesuaikan.
kemudian kita apply, kemudian di labelsnya kita juga kamu nantinya. Oke. Kemudian pada batas admin ini kita klik kanan, kemudian kita open atribut tabelnya. Nah, di sini kita akan mengganti di yang keterangannya. Nah, di sini kita bisa klik untuk yang nomor 1 ini adalah keterangannya. Jadi ini Bandungan. Ini kita akan menyesuaikan dengan nama kecamatannya. Kemudian setelah itu kita akan klik kanan, kita ke properties, kemudian di simbologi, kita ini yang kategoris, kolomnya kita akan ganti keterangan, kemudian classify. Nah, di sini kita akan menyesuaikan warnanya, simple fill, ini akan ini di solid color, fill colornya akan kita ganti. Kemudian di labelsnya kita juga akan ganti. Untuk teksnya mulai kita oke. Nah, kemudian setelah sudah kita bisa uncheck list pada peta ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menambahkan SHP kontur. Kemudian setelah ini kita akan menambahkan pada
SAP konturnya pada data source management, kemudian di vektor datasetnya kita masukkan SAP kontur kita yang acara sebelumnya. Kemudian kita bisa masukkan, kemudian kita add saja. Kita close. Kemudian di sini sudah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita ke vektor, kemudian ke geoprocessing tools, kemudian clip. Di sini input layers-nya kontur yang tadi, kemudian overlay-nya ini. Kemudian kita save to file, kita kasih clip kontur. Kemudian bisa kita save, kemudian kita run. Kemudian yang selanjutnya kita bisa unchecklist pada kontur yang 75 ini. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Kemudian kita di klip kontur akan klik kanan, open atribut konturnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan ke toggle editing modenya. Kemudian kita akan ke new field. Di sini kita kasih nama Ika. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik select features. Di sini untuk fields and value-nya kita kasih elevation. Kemudian setelah itu untuk operasinya, operatornya kita persen. Kemudian kita klik pada ini, kita tulis 75. Nah, kemudian setelah itu kita akan select features. Kemudian kita ini akan klik ini. Kemudian kita akan select features. Nah, kemudian setelah itu kita bisa close. Nah, kemudian setelah itu kita mengubah nama ini menjadi Ika. Namanya kita ubah menjadi Ika. Kemudian masukkan 0 ke tempat yang tersedia. Kemudian kita update select. Nah, kemudian setelah itu kita invert selection, kemudian mengubah nilainya menjadi 1. Kemudian kita update select, dan yang selanjutnya kita akan di select kemudian bisa kita close aja. Kemudian setelah itu kita ke simbologi, ke properties, ke simbologi. Ini kategoris, kemudian kolomnya adalah IKA. Kemudian setelah itu kita classify, dimana untuk 0 ini kemudian mengubah warna. Oke. Kemudian ini 26 kita 46 oke. Kemudian yang satu ini akan lebih tebal. Kemudian kita bisa klik apply dan klik OK.
Nah, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lupa untuk memberi labelsnya pada label, single labels. Ini kemudian kolomnya Ika. Kemudian untuk teksnya bisa kita Times New Roman. Kemudian untuk buffernya kita klik. Kemudian untuk placementnya kita label widthnya adalah elevation, maaf. Kemudian buffernya, placementnya adalah yang curve. Kemudian kita apply. Kemudian oke. Ini kemudian akan menjadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.